Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesempatan untuk pertemuan bimbingan dan konseling. Hari ini kita akan membahas mengenai mandiri di usia remaja. Silakan dipersiapkan diri dan juga peralatannya. Kita awali pertemuan ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi kita pada pertemuan kali ini. Berdoa dipersilahkan. Oke, terlebih dahulu Bunda akan mengingatkan sedikit mengenai materi pada pertemuan yang lalu tentang kecerdasan emosi dan juga pengendalian diri. Kenapa? Harus memiliki kecerdasan emosi yang baik. Satu, untuk memotivasi dirinya sendiri. Dua, sebagai alat untuk bertahan menghadapi frustasi. Yang ketiga adalah mengendalikan dorongan hati yang berlebihan, jadi biar tidak lebay. Berikutnya adalah untuk mengatur suasana hati, dan yang terakhir tentunya untuk mengendalikan stres. Ini akan sangat berguna sekali untuk kehidupan sampean, baik untuk mendukung pembelajaran, meraih prestasi maupun kehidupan sehari-hari. Oke, kita melangkah menuju materi pada pertemuan kali ini. Seperti biasa, kita akan mengawali dengan memahami apa sih itu remaja mandiri. Yang disebut remaja mandiri adalah perwujudan dari sikap dan perilaku seorang remaja yang mampu mengatasi hambatan tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, dia dapat memilih jalan hidupnya untuk dapat berkembang lebih baik lagi dari sikap dan perilaku sebelumnya. Dipahami dengan baik dan coba introspeksi diri, apakah sampai sudah termasuk remaja mandiri. Kita lanjut ke materi, melangkah ke tahapan materi. Aspek-aspek dalam kemandirian itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah mandiri secara emosi, mampu untuk mengendalikan emosinya dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, mandiri dalam ekonomi. Karena sampai memang dalam usia sekolah, yang disebut mandiri, ruang lingkup mandiri dalam ekonomi ini adalah mampu mengatur kebutuhan dirinya sampean sendiri yang bersifat mandiri dan tidak tergantung pada keadaan ekonomi orang tuanya. Contoh, mungkin sebagian sudah mendapatkan uang saku lebih dan lain sebagainya, ditabung untuk kepentingan pribadinya. Itu bentuk-bentuk kemandirian. Jadi misalkan ada sebuah kepentingan, tidak selalu harus minta kepada orang tuanya, bisa memaksimalkan uang saku yang sudah diterima. Berikutnya ada aspek kemandirian di bidang intelektual. Salah satu contohnya adalah mampu mengambil keputusan tanpa bergantung kepada orang lain. Contoh mudahnya adalah mengerjakan tugas mandiri, tugas individu secara mandiri. Itu juga bentuk-bentuk dari kemandirian yang paling sederhana. Yang terakhir adalah bentuk kemandirian dalam aspek sosial, mampu melakukan interaksi sosial, bersosialisasi dengan tetangganya, dengan teman-temannya tanpa menunggu reaksi dari orang lain. Jadi ini bersikap terbuka, bersikap lebih nyaman untuk berkomunikasi. Oke? Nah, pertanyaannya, sudahkah Ananda menjadi remaja yang mandiri? Coba kita introspeksi diri dengan melihat daftar berikut ini. Sampean cek sampean ada di lajur yang sebelah mana. Saya berikan beberapa contoh, ini pengalaman kehidupan sehari-hari. Sampean ada yang di sebelah mana? Bangun tidurnya nunggu dibangunkan orang tua apa tidak? Kalau memang bisa bangun sendiri dengan alarm, itu bentuk mandiri. Yang kedua, cuci baju, nyetrika sendiri. Berikutnya, mengerjakan tugas tanpa menunggu disuruh. Yang masih harus selalu ditanya oleh ayah bundanya, sudahkah dikumpulkan? Kalau ditanya dengan disuruh itu berbeda. Ditanya itu hanya mengkonfirmasi, memastikan sampai sudah mengerjakan apa belum. Dan ini berikutnya, menabung sebagian uang saku untuk keperluan pribadi. Sebelah kiri, lajur kemandirian. Sebelah kanan, ini menandakan orang yang tergantung pada orang lain. 1, emosinya masih kurang terkendali. 2, tidak bisa mengatur keuangannya.
Yang ketiga, tidak pernah silaturahmi kepada tetangga. Dan yang terakhir, selalu mengharapkan bantuan teman untuk memecahkan masalah, mengerjakan tugas individu, mengambil jawaban dari temannya. Nah, itu bentuk-bentuk orang yang belum mandiri. Diperhatikan, kreativitas dan inisiatif dalam perwujudan sikap dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari adalah bentuk nyata dari kemandirian. Kalau ini disebut mandiri, Simon harus kreatif dan punya inisiatif dalam mengatasi permasalahan sehari-hari. Oke, saya harap penjelasan tadi bisa dipahami dengan mudah. Untuk tugas pertemuan kali ini, saya minta diberikan masing-masing 2 contoh perilaku mandiri di bidang emosi, intelektual, dan sosial, selain dari contoh-contoh yang tadi saya berikan. Tugasnya seperti biasa diupload di GCR. Untuk BK, saya ingatkan lagi, ada 2 hal yang harus dilakukan. 1, sampean harus membuka video, jangan lupa like sama komen di akun YouTube-nya sekolah. Yang kedua, presensi itu wajib maksimal 1 jam setelah pembelajaran saya buka. Dan yang ketiga, kerjakan tugasnya di GCR. Pertemuan mendatang kita akan membahas mengenai dampak handphone dan medsos. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga ketetapan iman dan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.